Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Setiaji Putri dari kelas BBI. Di sini saya akan membahas tentang kritik sastra dari 8 sumber yang sudah saya dapatkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menurut Dina Gasong dalam buku Kritik Sastra. Kritik sastra merupakan kegiatan penilaian yang ditunjukkan pada karya sastra yang mencakup segi-segi kepengarangan yang bersangkutan dengan hakikat sastra atau mencakup masalah hubungan sastra dengan kemanusiaan. Yang kedua, menurut Maman S. Mahayana dalam buku Kitab Kritik Sastra. Kritik sastra adalah salah satu apresiasi dalam karya sastra yang berupa deskripsi, analisis, atau komparatif dengan memperhatikan argumen serta kritikan yang berdasarkan pertanggungjawaban dan alasan yang objektif. Yang ketiga, menurut Febrina Anwar dalam jurnal Untat yang berjudul Kritik Sosial dalam Naskah Drama Alangkah Lucunya Negeri Ini, karya Deddy Mizwar. Prinsip kritik sastra bersifat longgar, tidak kaku, dan tidak terpancang pada makna tunggal. Sebuah karangan tentang kritik sastra bukanlah karya sastra yang diciptakan, melainkan berupa tanggapan, penafsiran, pendalaman, penghakiman. Setelah seseorang membaca, menikmati, dan memahami karya sastra, sehingga kritik sastra termasuk karya non-fiksi. Kritik sastra bagian dari ilmu sastra karena ia memiliki teori dan metodenya sendiri. Yang keempat, menurut Yudhoyono KS dalam buku Pengkajian Kritik Sastra Indonesia, kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berurusan dengan telaah kritis tentang karya sastra tertentu dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian terhadap karya-karya sastra atau studi ilmiah yang berurusan dengan penilaian karya sastra. Yang kelima, menurut Noni Andriani dalam jurnal UNES yang berjudul Kritik Sastra Ekologis dalam Drama-Drama Terbaru Indonesia. Kritik sastra sebagai alat untuk memberikan pemahaman terhadap isi sebuah karya sastra. Teori sastra ekologis penting untuk dikembangkan agar pembaca karya sastra dapat memahami tendensi-tendensi karya-karya yang berwawasan lingkungan. Pengaplikasian teori ini dalam ranah kritik dapat membuat pembaca karya sastra mengerti pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah karya sastra, khususnya mengenai lingkungan. Yang keenam, menurut Wika Sofiana Devi dalam buku Teori Sastra, Kritik Sastra membahas penilaian terhadap suatu karya sastra yang memunculkan keunggulan dan kelemahan karya sastra yang telah beredar di masyarakat. Yang ketujuh, menurut Agik Nur Effendi dalam buku Pengantar, Teori, dan Pembelajaran Kritik Sastra. Kritik sastra sebagai kegiatan menilai suatu karya sastra, baik dalam menyampaikan pujian maupun menyampaikan kekurangan, dan merekomendasikan dengan didasarkan teori, guna mendapatkan pemahaman yang sistematis dan objektif dalam bentuk tertulis. Yang kedelapan, menurut Profesor Dr. Suminto Asayuti dalam modul pengantar kritik sastra. Kritik sastra adalah bagian dari studi ilmu sastra yang langsung berhubungan dengan karya sastra dengan melakukan interpretasi, analisis, dan penilaian terhadap karya sastra. Dalam teks kritik sastra harus memuat informasi yang berhubungan dengan judul karya sastra yang dikritik, fokus masalah yang menjadi dasar kritik, proses analisis, interpretasi, dan evaluasi. Nah, berikut kesimpulan dari 8 sumber yang sudah disebutkan. Kritik sastra adalah studi ilmu sastra yang langsung berhubungan dengan karya sastra dengan melakukan interpretasi, analisis, dan penilaian terhadap karya sastra agar pembaca karya sastra dapat memahami tendensi-tendensi karya-karya yang berwawasan yang beredar di masyarakat. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.